Oke, jumpa lagi di Opini Budiman. Ini kisah yang ironi di tanah air. Ada cerita soal koruptor dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Agak ironi memang di tengah isu korupsi yang ramai diperdebatkan di panggung debat antar calon presiden, ada terpidana kasus korupsi yang justru dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Kita lihat di panggung debat, baik Prabowo Subianto, Anies Baswedan, maupun Ganjar Pranowo sama-sama punya komitmen yang besar untuk memberantas korupsi. Prabowo mengatakan berjanji akan memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Prabowo berjanji akan memperkuat KPK, memperkuat Polri, memperkuat Kejaksaan Agung, memperkuat BPK, memperkuat BPKP, dan memperkuat Ombudsman. Ganjar Pranowo pun punya komitmen yang sama untuk memberantas korupsi. Ganjar menjanjikan akan memiskinkan koruptor, segera menggolkan undang-undang perampasan aset, dan menjadikan Nusa Kambangan, sebuah pulau di selatan Pulau Jawa di dekat Cilacap, sebagai penjara para koruptor. Anies Baswedan juga berkeinginan untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya dengan cara memperkuat KPK melalui revisi Undang-Undang KPK, dan juga menambahkan bahwa pimpinan KPK itu harus mempunyai standar etik yang tinggi. Standar etik yang tinggi sehingga tidak terjadi seperti dalam kasusnya Firly. Anies juga memberikan ruang kepada masyarakat untuk melaporkan kalau memang ada dugaan korupsi. Kalau melihat gagasan-gagasan yang ada di debat capres, sebenarnya belum ada yang baru untuk menerobos, untuk mengeluarkan bangsa ini dari isu korupsi. Presiden Jokowi dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Selasa 12 Desember 2023 mengatakan bahwa hingga saat ini sudah ratusan pejabat di Indonesia ini dipenjarakan. Jokowi mengatakan tidak ada negara lain di dunia yang memenjarakan pejabat sebanyak yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Korupsi memang kejahatan luar biasa yang menghambat pembangunan, bisa merusak ekonomi negara dan bisa mensengsarakan rakyat, itu kata Presiden. Diskursus soal korupsi merupakan penyakit tahunan, hampir tiap tahun selalu didiskusikan, tetapi ya korupsi tetap merajalela. Pertanyaannya memang apakah negara yang bisa memenjarakan koruptor yang begitu banyak itu sebuah prestasi atau justru sebaliknya ini merupakan aib. Yang pasti indeks korupsi Indonesia menurun drastis, anjlok. Pimpinan KPK yang seharusnya memberantas korupsi justru terjerat pada korupsi. Dalam debat, ya belum ada Big Bang bagaimana memberantas korupsi di Indonesia. Tapi yang terjadi di Jawa Timur, ada terpidana kasus korupsi yang bernama Edi Rumpoko, justru bisa dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Suropati di Malang. Tentunya ini ironi. Hal itu dipersoalkan oleh Suciwati, istri almarhum Munir. Kemudian Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menyesalkan pemakaman Edi Rumpoko, seorang terpidana korupsi yang sedang menjalani hukuman, justru dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Ini tentunya mendegradasi secara moral. Edi terjerat dalam 2 kasus korupsi. Kasus pertama, Edi terkena OTT pada tahun 2017, dihukum 3 tahun penjara di Pengadilan Negeri Surabaya, ditambah menjadi 3,5 tahun di tingkat banding. Kemudian dihukum 5,5 tahun pada tingkat kasasi. Edi mengajukan PK, tetapi tetap dihukum dengan hukuman yang sama. Inilah yang jadi masalah ketika Edi meninggal dunia, kemudian justru dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Kepala Dinas Sosial di Kota Batu, Ririk Masuri, seperti dikutip sejumlah media, mengatakan bahwa TMP siapa yang akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan menjadi kewenangan dari Garnisun. Inilah kemudian masalahnya, siapa yang berhak dimakamkan di Taman Pahlawan, sebenarnya sudah ada aturannya. Ya, orang yang memang berjasa, orang yang memang punya tanda kehormatan, dan sejumlah hal yang lain. Edi memang pernah mendapatkan
penghargaan dari LVRI yang diterimakan di LVRI Legiun Veteran Republik Indonesia yang diterimakan di Jakarta tahun 2015. Tapi ketika kasus korupsi itu terkena pada Edi, apakah kemudian masih tetap layak untuk menjadi dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan? Tapi apapun rasionalitas pemakaman koruptor di Taman Makam Pahlawan, rasanya tetap kurang pantas. Ini mereduksi semangat bangsa ini yang menempatkan korupsi adalah sebagai musuh bersama. Tapi ya sudahlah, nilai-nilai kepantasan bangsa ini memang sedang tergerus. Memang butuh big bang dari calon presiden untuk memberantas korupsi. Butuh keberanian calon presiden untuk berpidato dan menegaskan seminggu setelah saya dilantik sebagai presiden, saya akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang soal perampasan aset. Itu adalah wujud komitmen dari calon presiden. Tidak harus lewat undang-undang, tapi melalui perpu, semacam dekret, dan baru kemudian dilemparkan kepada DPR. Tentunya bangsa ini sedang menunggu presiden-presiden yang memang punya komitmen besar untuk memberantas korupsi, bukan hanya dalam retorika-retorika politik, tapi dengan tindakan-tindakan politik yang bisa dikerjakan untuk mengenyahkan korupsi dari bumi Indonesia.